Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di Asia. Mungkin teman-teman sales masih ada tamunya kah yang di dalam? Sebentar lagi kita akan mulai acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara kita sore hari ini. Mungkin boleh sambil duduk santai, bisa pesan Starbucks dulu biar nanti dengar talk show-nya juga lebih enak. Ya, mungkin teman-teman sales boleh dipanggil mungkin kalau ada customer-nya masih di dalam. Ya. Oke, kita santai aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir. Nah, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai kupas tuntas kenaikan PPN 11%. Nah, apa nih PPN 11%? Nah, untuk itu kita akan membahasnya tentunya dengan narasumber terpercaya yang pastinya nggak kaleng-kaleng ya, dari Deloitte Touch Solution. Nah, untuk acara sore ini saya akan dibantu oleh Bapak Henry Surjana selaku Finance Manager dari PT Astra Modern Land. Nah, untuk waktu dan tempat mungkin Pak Henry boleh. Hai Pak. Nah, sore Pak, sehat? Waduh, bapaknya belum ada mic nih. Boleh mic-nya mana nih? Oh, di depan. Ini Pak. Sudah Pak, sudah baik. Oke. Sore Pak Henry. Sore. Sehat ya, nih Pak? Sehat. Nah, hari ini kayaknya kita mau bincang-bincang seru ya. Iya, semangat dong. Semangat tapi santai ya. Santai dong. Nih, saya juga semangat nih. Apa sih ini PPN 11% gitu ya? Udah heboh banget nih kayaknya. Setuju. Ya. Topik menarik sih memang sore Topik hari menarik ini. ya. Apa aja sih yang dikenain tuh ya PPN 11%? Iya, betul. Iya kan? Termasuk saya juga berpikir, apa nih yang naik nih? 1% ini ngitung-ngitung juga nih gitu kan? Pasti. Ya. Nah, nanti Bapak ditemanin sama narasumber yang pastinya keren ya Pak ya? Betul. Nah, untuk itu paling nanti saya serahkan acara ini ke Pak Henry untuk lebih lanjutnya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mungkin kalau yang mau pesen Starbucks dulu boleh ya Pak? Boleh. Silakan sambil minum dulu Ya. biar ngobrolnya santai gitu ya. Ya, nah mudah-mudahan nanti acara ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu ya dalam mengenai mengantisipasi kenaikan 1% ya Pak. Betul, Padahal cuma 1% ya, tapi biasanya gede itu 1%. Nah, itu. Nanti kita bahas lebih dalam nih nanti nih kita. Kupas tuntas kan? Iya, kupas sampai habis-habis sampai Kupas dalam-dalam ya Pak. habis, ya. Nah, untuk itu mungkin Bapak boleh ini diperkenalkan Baik, Pak. oke baik. Perkenalkan saya Henry. Jadi pada kesempatan ini perkenankan saya untuk bisa menjadi moderator gitu ya. Karena kita tahu tadi disampaikan oleh Bella juga kalau saat ini pemerintah ini terkait dengan kondisi pandemik ya, kita tahu semua sudah hampir 2 tahun lah ya, banyak yang terkena dampak dan termasuk Indonesia. Jadi kita tahu sendiri bahwa dengan kondisi pemerintah yang sekarang terdampak pandemik ini kelihatannya cukup banyak pemerintah mengambil kebijakan khususnya dalam hal PPN. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat ada juga yang ada PMK 21 gitu, ada subsidi PPN, ada yang sampai PPN sampai 0%. Diperpanjang PMK 103 sampai bulan Desember. Dan juga yang terakhir ada kenaikan PPN 11%. Oleh sebab itu pada sore hari ini dengan situasi tetap santai ya Bella ya, kita akan coba bahas sebetulnya gimana sih dampaknya PPN ini terhadap dunia usaha, terhadap bisnis properti ya khususnya kita di Asia di sini. Dan juga bagaimana dampak terhadap konsumen dalam hal pembelian property developer ini. Oleh sebab itu saya mengundang narasumber kita pada sore hari ini Bapak Gary Octaviano selaku Senior Manager Deloitte Touch Solution. Baik, selamat sore Pak Gary, saya mengundang Bapak untuk bisa maju ke depan. Silakan Pak Gary. Nah, mungkin biar enak nih Pak, bisa langsung duduk nih. Bisa langsung Pak. Silakan Pak. Langsung duduk nih. Tempat dan waktu saya persilakan ya Pak Henry dan Pak Gary untuk memulai acara ini. Ya langsung. Wah Pak, waduh, Pak Gary mau nanti nyanyi. Nanti Pak Gary kita abis ini baru kita ngebandnya Pak. Ya biasanya saya jadi drummer Pak sebenarnya Pak. Oh oke. Silakan duduk Pak Gary. Baik Pak Gary.
terima kasih banyak buat kesediaan waktunya pada sore hari ini untuk bersedia sharing gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait dengan topik PPN yang sedang hot. Jadi kita tahu tadi Pak Geri, Bapak sudah saya mengetahui semua bahwa sebetulnya kondisi pandemik ini memang cukup sulit buat pemerintah. Iya. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bagaimanapun tujuannya tentunya untuk menjaga keuangan negara, betul ya Pak Geri ya? Benar Pak. Ya. Oleh sebab itu Pak Barik, kita akan langsung ngobrol-ngobrol saja Pak. Topiknya kelihatannya agak berat tapi ya tentu saya berharap kita semua dalam situasi santai ya. Sebetulnya begini Pak Geri, apa sih sebetulnya yang saat ini Pak Geri tangkap gitu ya dihadapi oleh pemerintah saat ini Pak? Karena ya saya tahu Pak Geri ini sebagai konsultan teks mungkin banyak juga menghadapi banyak pertanyaan-pertanyaan dari klien Bapak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan kenapa ini PPN berubah terus gitu ya, dalam setahun terakhir berubah cukup banyak dan bahkan dengan kondisi tadi ada dinaikkan 11%. Silakan Pak Geri, mungkin kita coba akan ngobrol-ngobrol dulu nih pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan oleh orang-orang sebetulnya. Iya, terima kasih Pak Henry. Jadi kalau kita lihat emang pemerintah ini sangat membutuhkan sekali penerimaan negara nih Pak. Ya, dengan penerimaan negara dan kita melihat COVID ini membuat penerimaan rakyatnya pun turun drastis. Semua bisnis jadi sangat menurun drastis Pak. Gitu. Dan yang mana tadinya kita menargetkan DJP itu kantor pajak melihatnya adalah pajak penghasilan ya Pak. Nah, kalau pajak penghasilan kalau ada profit doang Pak ya. Nah, sekarang dia melihatnya kayaknya target mereka sudah bukan pajak penghasilan lagi gitu. Mereka targetnya adalah pajak pertambahan nilai Pak. Gitu. Nah, itu awalnya Pak. Dan mungkin kalau kita berangkat lagi kita fokus untuk yang properti, dan properti itu kan itu sangat kalau bisa sangat diperhatikan sama negara Pak. Sampai saat ini ada PMK berapa 23, ada PMK 103. Itu kenapa melihatnya bahwa kalau properti ini sangat diperhatikan sekali karena memberi dampak multiplier efek Pak kepada 174 sektor perekonomian. Oke. Gitu. Dan berpotensi untuk PDB itu 48 triliun. Untuk properti saja ini ya? Untuk properti dan bisa juga untuk menyerap tenaga kerja. Makanya udah jangan sampai Agustus aja kasih diskonnya, tambahin lagi sampai Desember gitu sih Pak ceritanya. Oke, Pak. Ini menarik nih, berarti kita lihat kondisi di awal ini sebetulnya pajak penghasilan kelihatannya bagi pemerintah udah mulai agak berat ya. Kemungkinan besar dampak COVID ini membuat banyak wajib pajak itu bahasanya nggak ada cuan ya Pak ya, nggak ada untung ya, akhirnya nggak ada pajak yang bisa ditarik gitu ya, sehingga akhirnya mulai bergerak ke pajak pertambahan nilai. Iya. Oke baik Pak, kalau begitu ini agak menarik gini Pak, sepertinya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah ini kan sudah dilakukan sampai diperpanjang nih, tadi Bapak bilang kan ada PMK sampai bulan Desember diperpanjang lagi. Menurut Bapak efektif nggak sih Pak? Kalau Bapak lihat nih, apalagi kalau Bapak lihat tadi properti ini kan sebetulnya multiplier efeknya sangat besar terhadap penerimaan di negara kita ya Pak ya? Iya. Mungkin dari Bapak bagaimana Pak itu pendapatnya Pak? Iya, kalau kita lihat kemarin ada beberapa sosialisasi juga dari Kementerian Keuangan Pak. Jadi apa sih dampaknya pada saat sudah diberikan diskon ini? Itu memberi dampak kepada peningkatan dari kemampuan untuk berkonsumsi Pak. Melihatnya dari apa? Mereka melihatnya dari data BPS Pak. Melihatnya peningkatan 8% per bulan untuk KPR Pak. Jadinya dengan penurunan ini, oke, daya kemampuan untuk membeli perumahan menjadi meningkat Pak. Oke, berarti dengan subsidi yang diberikan, bahkan kalau saya dengarkan sampai PPN itu bisa sampai 0% untuk beberapa tipe produk ya Pak ya? Betul. Dan itu menyebabkan KPR itu meningkat per bulan. Iya. 8%. Iya. Dan kalau saya tangkap di sini Pak, berarti menurut Bapak efektif dong Pak sebetulnya nih? Sangat efektif. Mungkin kita melihatnya tidak kena pajak gitu Pak ya, tidak kena Betul. PPN. Sebenarnya PPN itu kan untuk pajak yang dibebankan kepada
konsumen. Benar Pak ya? Jadi benar ya. Jadi kalau kita beli 100 ada bayar sebagai pembeli itu. Tapi di sisi lain pemerintah juga mendapatkan dari pajak PPHTB dan lain-lain Pak. Gitu ya. Jadi dampaknya banyak juga, dan dengan begitu banyak bisnis-bisnis juga meningkat Pak, karena kan sangat terkait, banyak menyerap banyak sektor perekonomian lain Pak untuk perumahan tersebut gitu. Berarti memang properti ini sebetulnya boleh dibilang menjadi kunci ya Pak ya, untuk bagaimana bisa meningkatkan penerimaan negara menjadi driver ya Pak, karena ini efeknya kemana-mana ya Pak ya. Betul. Dan itu bisa meningkatkan penerimaan negara. Nah, cuma cukup menarik nih Pak sebetulnya di saat pemerintah banyak kasih tadi subsidi, diskon gitu ya, boleh dibilang subsidi PPN. Tapi sekarang kita dengar mau menaikkan PPN jadi 11%. Ini cukup bingung buat saya. Kan seharusnya PPN itu kalau diberikan diskon katanya tadi meningkatkan KPR. Tapi tiba-tiba keluar kebijakan akan dinaikkan kalau nggak salah per 1 April ya Pak ya. Per 1 tahun April. depan ya, menjadi 11%. Jadi agak bingungnya gini, ini sebetulnya masih sama nggak sih tujuan pemerintah itu, sasarannya masih sama nggak sih untuk meningkatkan penerimaan negara? Betul. Jadi kalau kita lihat satu sisi emang ada kenaikan 1% untuk PPN Pak ya. Tapi ini kan di 2 tahun belakangan ini gara-gara COVID itu ada 2 kali perubahan undang-undang pajak Pak ya. Ada baru terakhir Omnibus Law, pajak berubah banyak sekali drastis. Ya. Kemarin 7 Oktober baru lagi Pak 2021 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah di dalam situ bukan cuma ada kenaikan PPN tapi banyak juga fasilitas yang diberikan pemerintah Pak. Seperti tax amnesty jilid 2 dan lain-lain gitu. Dan juga tarif PPh badan pun yang dulu tadinya 20% jadi 22% di Omnibus Law ya sekarang tetap masih 22%. Dan untuk melihat dari sisi kenaikan 11% ini kan kalau sebenarnya PPN itu tidak melihat dari keadilan Pak ya. Betul. Konsepnya beda ya, ini pajak konsumsi gitu kan ya. Karena potensi PPN ini ada mereka melihatnya udahlah pokoknya sebenarnya semuanya sama tarifnya gitu ya melihatnya. Dan lebih efektif berapa sih tarifnya? Nah setelah dikaji oleh pemerintah kita melihatnya bahwa seperti 11% ini yang paling ideal Pak gitu kenaikan. Karena 10% ini udah dari tahun berapa Pak? Dari tahun 94 itu Iya. Tahun 83 tidak pernah berubah. Betul. Gitu. Makanya sekarang ini bukan cuma properti Pak target PPN sebenarnya Pak. Pajak-pajak digital ekonomi juga banyak sekali potensial Pak, e-commerce dan lain-lain yang selama ini tidak pernah dikenain PPN. Mungkin Pak ya. Sekarang sudah makin tinggi omsetnya. Nah, sekarang akan dikenakan PPN 11% gitu Pak. Oke. Berarti ini kalau saya menangkap nih Pak, sepertinya menjadi target sasaran pertama kan untuk developer tadi ya, untuk properti untuk diberikan dulu subsidi. Tapi setelah itu PPN 11% yang dibidik adalah seluruh bidang bisnis ya Pak ya, untuk bisa dinaikkan PPN-nya 11%. Wow, berarti memang ini sebutnya masih sama ya Pak ya. Targetnya adalah meningkatkan penerimaan negara begitu ya. Betul Pak. Nah mungkin ini Pak Gary, ini saya mau, ini tadi udah dikasih minuman nih Pak. Silakan Pak diminum dulu Pak. Okay. Ini sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya berikutnya nih, nanti saya akan banyak ke teknis nih Pak. Silakan Pak diminum dulu Pak sebentar. Siap Pak, contekan juga udah ada Pak. Contekan udah ada. Oke baik, silakan Pak Gary, silakan diminum. Bapak Ibu jangan lupa kalau yang belum dapat ini minumnya Starbucks silakan bisa ambil ya di belakang untuk bisa kita sama-sama juga ngobrol santai gitu ya, untuk sambil minum dan kita jadi ngobrol. Jadi walaupun topiknya kelihatannya berat, tapi sebetulnya kita berharap tetap kita dalam suasana santai gitu ya, karena ini masih hari Minggu, belum hari Senin gitu ya. Kalau hari Senin kan udah masuk kerja gitu. Oke baik Pak Gary, kita akan lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya terkait dengan implementasi dan dampak sebetulnya. Wah ini udah berat nih Pak. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol lebih teknis lagi karena gini. Tadi Pak Gary sampaikan 11% ini kan sekali lagi kita mengerti sekali negara
perlu meningkatkan penerimaan negara. Tapi kenaikan PPN ini justru kalau menurut saya nih Pak, ini nggak tahu nih, saya agak provokatif atau enggak ya. Kelihatannya menimbulkan ada beberapa kendala atau mungkin rawan dispute sebetulnya di lapangan gitu ya, saat implementasinya. Nah, saya juga ingin tanya Pak, ini agak teknis sebetulnya. Kita kan sebetulnya tahu PPN itu ada namanya PPN masukan. Lalu ada juga yang namanya PPN keluaran. Nah, kalau PPN masukan kan sebetulnya PPN atas pembelian ya Pak ya. Kalau misalkan kita beli ini, kalau misalkan kita beli di Starbucks ini ya, ini kan sebetulnya ada PPN di dalam produk yang kita beli ya Pak ya. Berarti itu kan sebetulnya nanti akan ada kenaikan PPN 1% kan Pak. Harga-harga ini berarti kan akan menambah dari harga kita 1% ya Pak ya. Nah, berarti per 1 April nanti itu seperti apa sih Pak implementasinya? Karena kan nanti peralihan dari 31 Maret ke 1 April langsung harga-harga akan naik 1% gitu di pasar di seluruh Indonesia. Nah, kurang lebih dari Pak Gary boleh kasih komen dulu Pak, kira-kira seperti apa sih Pak itu yang akan terjadi nanti pada saat 1 April 2022 nanti? Iya, jadi kalau konsepnya PPN emang sebenarnya adalah dikenakan di konsumen akhir Pak ya. Kalau kita sebagai penjual kita beli suatu barang nanti kita jual lagi ya artinya PPN nanti dibebankan di akhirnya karena kita masih bisa mengklaim yang kita beli sebenarnya Pak ya. Oke. Jadi pajak masukan kita beli 100 PPN-nya 10. Nanti kalau kita jual lagi nilainya 100 juga sebenarnya kita tidak perlu bayar PPN sama sekali sebenarnya. Gitu kan Pak ya. Betul. Karena Karena kita akan kolek lagi PPN dari konsumen akhir gitu. Oke. Dan sebenarnya untuk konsep jadi 11% ini kan sangat mengejutkan sebenarnya kan Pak ya. Ya, betul. Iya kan ya, sangat mengejutkan karena sudah hampir 18 tahun Pak. Ya. Udah hampir ya lebih dari sweet 17 nih Pak, tidak berubah. Ya Pak, peraturannya kan Pak ya. Ya. Nah, kenapa nggak diturunin gitu? PPH bisa diturunin, semua bisa diturunin ya. UMKM aja diturunin Pak ya, jadi dari 1% menjadi 0,5%. Nah, kalau PPN ini ya sebenarnya satu-satunya harapan pemerintah Pak untuk penerimaan negara. Jadi kalau posisi perusahaan rugi, ya PPN kan mereka tetap bayar kan Pak ya. Iya, betul. Gitu konsepnya kan ya. Jadi dia nggak terpengaruh mau perusahaan rugi, Iya. mau untung, memang negara akan menerima PPN ini ya Pak ya? Benar, jadi dari sisi pajak penghasilan dikasih subsidi 3%, masa yang PPN 1% nggak mau gitu loh ceritanya seperti itu Pak konsepnya. Kurang lebih analoginya seperti itu ya Pak ya? Iya. Saya udah kasih lebih besar loh dari 1% gitu Iya, ya. nah ya jadi konsepnya sebenarnya tidak pernah double PPN, konsepnya adalah tapi ini dikenakan di konsumen akhir Pak untuk konsep pajak pertambahan nilai tersebut gitu. Oke. Ya berarti kan tadi saya mau memastikan kalau kita membeli barang, misalkan harganya 100 ya Pak ya, lalu dikenakan PPN 10% gitu ya Pak ya, berarti 110. Iya. Lalu pada saat saya menjual lagi, misalkan harganya 150, Iya. berarti saya akan mengenakan dia 165 ya Pak ya, karena kan ada PPN 15 gitu ya Pak ya. Betul, iya. Sehingga antara PPN masukan tadi yang 10 tadi dikurangi dengan yang 15 tadi, berarti memang ada 5 yang akan Harus kita bayarkan ke negara. Dan itu juga bukan pajak yang kita dari kantong kita, sebenarnya pajak dari kantongnya konsumen akhir gitu. ya. Kita sebagai penjual Pak ya. Betul. Gitu. Dan mungkin apa nih dampaknya pada saat Maret sampai April, transisinya seperti apa? Karena di undang-undang hanya letelek bahwa kenaikan 11% dan itu nanti mungkin kita nanti menunggu Pak cara mainnya dari peraturan pelaksananya Pak. Peraturan pelaksanaannya ya. Iya. Oke, baik Pak. Ini sebetulnya kenapa saya pengen ngebahas terkait dengan PPN masukan dan keluaran, sebetulnya biar kita mengerti dulu sebetulnya prinsip dasar dari pajak pertambahan nilai itu seperti apa sih Pak? Karena kan kita tahu bahwa pada saat kita beli nih, misalkan di mall, di pusat perbelanjaan ya Pak ya, pada saat kita tahu ini harganya 100.000, berarti kan memang kita bayar ada PPN 10% ya Pak ya kalau sekarang, berarti 110.000 gitu ya Pak ya. Lalu pertanyaannya gini, bagaimana kalau saya beli barang 100.000 ini, tapi saya hanya bayarnya
nge-DP dulu Pak, misalkan 20% dulu gitu ya. Jadi saya hanya bayar 20.000 dulu kan gitu. Nah, bagaimana nih PPN-nya harus saya setorkan kan Pak? Nah, ini mungkin agak teknis, makanya saya bilang ini baru ngomong prinsip dasar PPN dulu nih Pak. Sore ini. Betul, betul. Silakan Pak. Ya, jadi konsep PPN itu adalah kapan sih kita harus bayar PPN-nya? Kapan sih penjual harus memungut PPN-nya? Iya. Ya kan Pak ya? Nah, itu adalah dilihat dari yang mana lebih dahulu Pak peristiwanya. Oh, peristiwa apa nih kayaknya? Peristiwa apa nih, ya kan? Peristiwanya apa nih Pak? Peristiwa apa? Iya. Pada saat kita nyerahin barang, Ya. artinya sudah terutang semua Pak. Misalnya saya kasih Bapak meja ini, Iya. saya udah kasih ke Bapak pakai mejanya buat taruh laptop, buat Ya. taruh handphone, buat taruh makanan gitu Pak ya. Oke. Nah itu artinya sudah terutang, nilainya misalnya 100, udah saya harus kolek Bapak 10%. Walaupun saya belum bayar ya Pak ya? Belum bayar, kalau sudah diserahkan gitu Pak ya, sudah bisa dimanfaatkan sama Bapak juga. Oke, berarti kalau misalkan contohnya saya beli meja ini ya Pak ya, misalkan harganya 1 juta ya Pak ya. Karena saya belum sempat untuk mentransfer ke rekening Bapak nih Pak. Meja ini saya udah pakai dulu nih Pak. Betul. Di rumah saya gitu ya. Iya. Berarti itu kan sebetulnya ada 10%-nya ya Pak. Dari Iya. 1 juta itu adalah 100.000 ya Pak ya. Iya, 100.000 itu sudah harus disetorkan ke kas negara ya Pak ya. betul Pak. Padahal saya belum bayar ke Bapak ya Pak ya. Iya, ibaratnya kayak nombok dulu ya Iya penjualnya Pak ya. Nombok ya Iya. Pak ya. Itu prinsip dasar PPN Prinsip seperti dasar itu itu ya Pak. Pak. Jadi penyerahan barang, ada juga lihat pembayaran Pak. Oh, pembayaran. Kapan pembayarannya? Belum diserahkan tapi sudah dibayar di depan Pak. Misalnya itu pun sudah terutang PPN gitu. Oh, jadi kalau misalkan Belum dibalik dikasih, nih Pak, saya belum kasih nih. Mejanya ini Bapak belum kirim ke rumah saya, tapi saya udah kirim ke Bapak uangnya misalkan 200.000 dulu gitu ya Pak ya. Betul, iya. Berarti nanti Bapak harus menyetorkan dari 200.000-nya itu. Betul. Atau dari 1 jutanya Pak? Dari 200.000 dulu. 200.000-nya. Iya Pak, kan belum dikasih Pak Oke. barangnya Pak ya. Jadi Bapak sudah dicicil ibaratnya gitu kan Pak ya. Betul. Udah dicicil. Gitu. Jadi pada saat kalau saya terima barang dan saya sudah menggunakan, saya harus bayar PPN dari harga totalnya ya Pak ya. Iya. Walaupun saya belum bayar, masih nol. Betul. Iya. Tapi pada saat saya transfer uang ke Bapak, barangnya belum diterima, Bapak harus menyetorkan PPN-nya hanya dari uang yang saya transferkan saja. Betul. Gitu Prinsip Pak. dasar PPN seperti itu ya Iya, Pak ya? jadi lihat dari pembayaran, di penyerahan barang, itu konsep yang paling basic Pak ya, selain dari peristiwa yang lainnya Pak ya, seperti tagihan dan lain-lainnya Pak. Tapi yang dua konsep itu adalah pembayaran, penyerahan barang gitu kan Pak ya. Biasanya ada yang lain lagi apa tagihan dan macam-macam gitu Betul. Pak ya. Gitu. Nah ini cukup menarik nih, karena untuk properti, itu kan cara bayarnya nggak sesimpel kayak tadi kita bahas soal meja seperti ini ya Pak ya. Properti itu kan ada yang kasus yang pertama adalah kebanyakan tentunya konsumen mencicil rumahnya, mengangsur rumahnya gitu ya. Dengan mengangsur rumahnya sebetulnya kan rumahnya belum diterima ya Pak ya. Tapi angsurannya sudah bayar Pak. Berarti setiap angsuran yang diterima dari konsumen itu sudah dikenakan PPN. Begitu Pak maksudnya Pak? Iya, betul Pak. Jadi kalau properti pun Bapak sebenarnya saya belum nyerah. Misalnya saya Pak ya, Ya. developernya ya. Saya propertinya, penjual. Nah, saya tuh belum Bapak angsur pun saya belum menyerahkan ke Bapak sebenarnya. Bapak kan belum bisa pakai, belum bisa disewain lagi, belum bisa dijual lagi gitu Betul, kan Pak ya. betul. Gitu. Jadi artinya konsepnya belum diserahkan barangnya, gitu kan Pak. Iya. Jadi dilihatnya pembayarannya Pak. Iya. Gitu. Makanya kantor pajak pun melihatnya yang boleh dapat manfaatnya itu adalah sisa angsuran yang belum dibayarkan kan Pak ya. Iya. Di bulan-bulan di bulan Pak ya. Diskon, iya. Baik. Jadi memang kalau saya ngelihat di sini yang akan terjadi kalau saya coba menangkap dari kenaikan PPN 11% ini ya Pak ya. Saat ini angsuran-angsuran yang diterima dari konsumen kepada developer itu kan kita sudah setorkan 10% ya Pak ya. Berarti kan. Sedangkan nanti per 1 April semua uang yang diterima dari konsumen kita harus setorkan ke negara menjadi 11% Pak. Ada kenaikan. Ini berarti ada kemungkinan nih khususnya bagi developer ya Pak ya. Ada kemungkinan nombok dong Pak, 1% ya kalau begini ceritanya ya.
Itu gimana tuh Pak? Iya, itu biasanya kalau kita lihat beberapa transaksi mungkin beda-beda Pak ya. Jadi Iya, biasanya yang lebih idealnya adalah mengatakan bahwa akan nanti dikenakan PPN dengan PPN 10% atau tarif yang berlaku pada saat itu. Oke. Itu lebih idealnya. Jadinya sebenarnya ini bukan pajak si penjual, karena penjual kan ada pajaknya Pak nanti Pak ya. Nanti Betul. kita bahas sedikit Pak ya, tapi Iya. yang kita bicarakan sekarang PPN adalah pajaknya pajak yang pembeli gitu. Jadi jangan sampai kita nombok juga gitu Pak sebagai penjual Pak ya. Betul, betul. Berarti ini kalau saya tangkap Pak, kita kan saat ini kalau membuat harga price list lah di developer gitu ya, itu kan masih menggunakan harga PPN yang 10%. Sehingga begitu ada kenaikan PPN 11%, otomatis akan terjadi kenaikan harga ya Pak ya. Iya. Sudah otomatis itu ya Pak ya, karena yang naik bukan harga rumahnya, tapi tarif PPN-nya. Iya. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian kayaknya perlu menangkap kalau per 1 April nanti memang akan terjadi kenaikan harga properti. Karena bukan harga rumahnya yang naik, tapi harga PPN-nya ya Pak ya, yang ada kenaikan. Betul, iya. Nah ini yang menjadi catatan buat kita semua sih Pak sebetulnya dengan adanya kenaikan PPN ini. Nah tadi dengan angsuran yang sedang berjalan nih Pak sebetulnya. Berarti kalau misalkan saya sudah beli rumah nih di Asia ya Pak ya. Saya janji mau mengangsur 12 kali misalkan. Ternyata sampai bulan Maret saya baru selesai mengangsur sampai angsuran ke-8. Berarti kan masih ada sisa 4 kali angsuran lagi Pak. Yang jatuh temponya di April, Mei, Juni, Juli Pak di tahun 2022. Nah 4 sisa angsuran ini berarti gimana nih Pak? Ya makanya lebih baik dibicarakan Pak kepada pembelinya, ya lunasin lah sebelum itu gitu kan. Gitu ya. Berarti bakal naik dong Pak angsuran saya nih Pak. Betul, iya. Dan Iya. mungkin cara mainnya seperti apa nih kita belum tahu Pak. Kita menunggu dari peraturan pelaksananya, tapi kalau kita lihat dari properti lumayan memberikan, tadi saya katakan Pak ya, Iya. memberi dampak multiplier efeknya itu sampai 174 sektor perekonomian. Betul. Makanya kan dari Maret sampai Agustus dikasih diskon. Betul. Perpanjang lagi. Ya mudah-mudahan minta perpanjang lagi Pak. Karena kan sekarang lagi merangkak Pak ya. Iya. Kita COVID udah mulai turun tapi udah ada Omikron lagi Pak. Ada tamu baru lagi gitu kan ya. Betul. Ya mudah-mudahan kita perekonomian juga meningkat. Tapi ini kan baru step awalnya Pak. Ya mudah-mudahan diperpanjang kalau bisa lah Pak gitu. Minta diperpanjang minta ke negara gitu Pak. Oke. Ya berarti ini sebenarnya catatan buat khususnya yang konsumen-konsumen yang sudah mengangsur ya propertinya sampai bulan Maret, perlu jadi catatan kita semua bahwa per 1 April nanti kemungkinan besar akan ada kenaikan. Tapi Pak, misal saya mau melakukan pelunasan semuanya di bulan Maret, otomatis saya masih terkena 10% dong Pak, bukan 11% ya Pak ya? Idealnya seperti itu Pak. Betul ya? Karena kan berlakunya itu 1 April 2022 ya. Sedangkan untuk pajak yang lain itu berlaku dari 1 Januari Pak ya. Betul. Selain dari PPN gitu. Tapi kita idealnya seperti itu. Tapi mungkin kita tunggu Pak cara mainnya Iya, seperti apa gitu sih Pak. Idealnya seperti itu karena peraturan yang sampai bulan Maret masih sama seperti sekarang ya Pak ya. Iya. Bahwa semua uang yang masuk itu oleh developer wajib disetorkan ke negara sebesar 10%. Betul. Begitu ya. Iya. Sedangkan per 1 April nanti semua uang yang diterima dari konsumen harus disetorkan ke negara 11%. Jadi ini kelihatannya penting Bapak Ibu sekalian saat ini mungkin masih punya angsuran untuk bisa mulai mempertimbangkan untuk menghitung-hitung gitu ya dampak kenaikan PPN 1% ini akan seperti apa terhadap nilai rupiah angsuran bulanan Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Karena ini informasi yang penting buat kita semua untuk mulai menghitung-hitung nih, kalkulasi gitu ya. Sebetulnya saya lebih baik melakukan pelunasannya lebih cepat supaya di Maret terkena PPN 10% atau justru ya udahlah saya rela gitu ya untuk dikenakan 11% per 1 April dan selanjutnya. Saya dapat info Pak, kalau tidak salah ya betul ya, per 2025 itu memang sudah ada aturannya akan dinaikkan lagi ya Pak ya, PPN itu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi berapa ya Pak?
kurang lebih berapa? Saya lupa tuh Pak. 12 ya? 12% kalau nggak oke. salah Pak ya target ya. Nanti di artinya masih 2025 Pak ya. Iya. 2025. Jadi kalau kita ngelihat nih Pak Geri ya, sebetulnya roadmap-nya pemerintah itu kelihatannya udah dikasih bocoran nih ke seluruh warga negara gitu ya. 1 April akan saya naikkan jadi 11%, per Januari 2025 kalau nggak salah ya Pak ya, akan dinaikkan lagi Pak. Jadi ini kode keras gitu ya Pak ya, kode keras bagi kita semua bahwa pemerintah udah kasih kode bakal naikin terus PPN-nya ya Pak ya. Iya. Ya ini satu lagi tadi karena kita di awal kita sama-sama mengerti ya bahwa pemerintah saat ini dengan menghadapi kondisi pandemi COVID tadi Pak Geri sampaikan membutuhkan kenaikan pendapatan negara ya Pak ya. Ini yang menjadi catatan kita sebagai warga negara yang baik ya tentunya kita harus taat gitu ya Pak ya pada perpajakan. Tapi ya kita harus juga mengerti bahwa ada kesempatan-kesempatan yang perlu kita perhitungkan juga ya Pak ya. Iya, mungkin saya tambahin sedikit nih Pak ya. Silakan Pak. Mungkin kalau pembeli juga angsuran yang mana nih yang saya harus bayar PPN. Betul. Kalau sudah lunas dari sebelum 1 April, artinya kita sudah lunas nih Pak ya. Tapi belum lunasnya ke bank. Nah itu beda hal Pak ya. Artinya kan kita sudah lunas PPN-nya ke developer gitu. Jadi pada saat nyicil yang ke bank itu ya udah nggak kena PPN lagi. Mungkin itu takutnya Pak ya. Oh oke. Ini penting banget nih buat Pak Geri. Jadi kalau sampai misalkan saya sudah punya akad KPR nih Pak dengan bank sampai per bulan Maret, 31 Maret, berarti harusnya aman ya Pak ya. Kalau untuk angsuran saya ke bank nggak ada terganggu masalah PPN ya, nggak terganggu ya Pak ya. Idealnya seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi catatannya adalah bagaimana kita kalau memang mau melakukan pelunasan dengan cara KPR pun dipastikan bahwa KPR-nya harus cair juga paling lambat 31 Maret dong Pak. Betul, makanya buru-buru dari sekarang Pak ya. Kalau ternyata KPR-nya baru cairnya 1 April, maaf ya berarti udah kena 11% ya Pak ya? Iya betul. Oke, karena kita mengerti tadi prinsip dasarnya adalah antara barang kalau kita pakai duluan kita harus bayar PPN atau uang yang kita terima duluan kita harus setor PPN. Mana yang lebih duluan ya Pak ya? Ini prinsip dasar PPN-nya nih Pak. Oke Pak, ini kelihatannya saya akan lanjut lagi ke topik yang agak lebih berat nih Pak. Mungkin kita minum lagi deh Pak, sebentar Pak ini. Siapa? Saya jadi ikutan haus nih ngomong topiknya berat banget ya. Hari Minggu loh Pak. Jangan berat-berat ya kalau Minggu deh. Kita ini dulu, santai-santai dulu. Tapi topiknya kayaknya ini memang menarik sih Pak. Karena saya akan lanjut ya Pak ya. Jadi gini, kalau misalkan ternyata kita tahu ya Pak ya bahwa sebetulnya cicilan rumah itu kan sampai bulan Maret ternyata misal ya Pak ya saya menggunakan nama istri saya gitu Pak misalkan. Tiba-tiba per 1 April saya mau menggunakan nama saya gitu. Saya mau ubah gitu. Ah udahlah saya mau ganti aja pakai nama saya. Tapi di masa peralihan itu. Nah suami dengan istri ya satu kakak ya. Itu kira-kira gimana sih Pak yang harus dilakukan oleh konsumen seperti saya nih misalkan saya akan melakukan gitu Pak? Ya idealnya nanti yang akan ya artinya pada saat peralihan gitu Pak. Betul. Ya. Nah idealnya nanti akan ada perubahan dari faktur pajak PPN-nya kan Pak ya. Gitu yang artinya nanti akan repot adalah dari sisi developernya. Gitu karena developer di datanya yang pembelinya adalah Pak Henry. Iya. Nah ini adalah Bu Henry lah ibaratnya gitu Pak ya. Iya betul. Nah sebenarnya artinya kalau kita lihat idealnya harusnya ya pembeli siapa nih sebenarnya nih? Namanya ya? Namanya gitu. Walaupun masih satu keluarga kan Pak? Saya betul Pak. Dengan istri gitu ya? Iya gitu Pak. Tapi tetap perlu ada administrasi ya administrasi Pak ya? Harus ada pembetulan faktur pajak, pembetulan nanti dari sisi developer seperti itu sih Pak. Oke jadi sebetulnya itu tidak ada keringanan peraturan ya Pak ya kalau tidak untuk ada, masalah gitu, administrasi itu ya. Iya. Jadi kalau nanti ada perubahan ganti nama gitu ya Pak ya, tetap harus kalau namanya istri ya istri, kalau ganti ke suami harus ubah juga gitu ya. Iya. Kalau enggak nanti di kantor pajak Bapak nanti ada 2 nih yang di BPN-nya atas nama Ibu, di kantor pajak atas nama Bapak. Oh oke. Nanti Bapak dianggapnya kurang melaporkan harta, ya kan? Nah Ibu hartanya dari mana nih ceritanya? Wah, nah ini benar ketika kita topik berikutnya kita akan bahas nih
bagaimana pelaporan harta nanti pada saat SPT akhir tahun ya suami istri nih Pak. Tapi kita kembali lagi ke topik yang PPN 11% dulu nih Pak. Kayaknya udah kasih bocoran nih Pak Geri nih kayaknya nih. Tapi menurut saya ini penting karena kan bagaimanapun juga kalau bagi Bapak dan Ibu yang nanti yang ingin melakukan ganti nama, mungkin diubah ke nama anaknya gitu ya. Ya memang itu perlu jadi catatan, memang administrasi menjadi penting. Bukannya bermaksud menyulitkan para konsumen ya Pak ya, tapi memang peraturan pajak memang sedetail itu mintanya ya Pak ya, perlu ada perubahan-perubahan itu. Baik Pak, nah ini sebetulnya saya juga menariknya Pak, pertanyaan berikutnya gini, seandainya saya sudah beli nih Pak, saya udah pesen ke Asia nih, 1 unit nomor 1 misalkan gitu, tiba-tiba berubah pikiran saya Pak, kayaknya lebih menarik nih kalau saya pindah ke nomor 2 misalkan gitu Pak. Itu seperti apa sih Pak? Ya idealnya sama Pak, nanti akan ada perubahan juga dari faktur pajaknya, administrasinya. Padahal namanya masih saya Pak ya? Masih Bapak gitu. Kalau Bapak tidak betulkan nanti di BPN untuk klaster A5, di faktur pajak A2, Bapak dianggapnya tidak melaporkan yang ini BPN ini di SPT, padahal kan itu A2 sama gitu kan Pak. Berarti dianggapnya kurang setor ya Pak ya? Betul. Dan itu ada denda ya Pak ya? Kurang melaporkan gitu kan Pak ya? Betul. Gitu. Jadi kesannya kita tidak, penjual tidak melaporkan pajaknya, PPN-nya, dan Bapak juga tidak melaporkan di SPT takutnya gitu loh Pak. Okay. Lebih bagus kita yang apa yang sebenarnya sudah inline semua dengan legal, komersial, pajaknya harus sama semua Pak. Sampai data BPN juga harusnya sama semua gitu. Oke, berarti memang ini selain tadi PPN akan naik 11% ya Pak ya, ternyata administrasi juga sangat penting nih Pak. Karena ternyata kalau sampai kita misadministrasi, kita coba hemat-hemat supaya nggak kena 11% ya Pak ya. Ternyata nanti akan kena sanksi pajak lagi ya Pak ya, pada saat kita tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi perpajakan ya Pak ya. Ini catatan penting juga buat kita semua ya terkait dengan perpajakan ini. Nah, cuman saya dapat info, nggak tahu nih Pak Gero dapat bocoran nggak sih? Katanya subsidi PPN ini yang PMK 103 mau diperpanjang gitu ya Pak. Saya dapat kalau lihat dari berita-berita ini kelihatannya ada wacana mau diperpanjang. Itu menurut Pak Giri gimana Pak? Udah ada bocoran belum nih Pak? Iya, kalau menurut saya idealnya sih harusnya diperpanjang Pak ya. Idealnya ya? Idealnya, karena kita melihat perekonomian sekarang ini Pak, dan dampak dari sektor dari properti ini mendampak kepada 174 sektor perekonomian lainnya Pak. Maka dari itu menjadi sorotan, kalau enggak tidak ada PMK 23, PMK 21 sama PMK 103 gitu Pak ya. Tapi saya belum tahu pastinya Pak, apakah benar-benar akan dikurangin gitu kan ya. Dan kapan, dan jelasnya kapan, nah itu saya sampai saat ini belum dapat update-nya sih Pak. Jadi secara logika berpikir sih mestinya pemerintah kalau ngelihat ini efektif, harusnya diperpanjang gitu ya Pak ya. Iya benar Pak. Tapi kalau menurut saya nih Pak, hati-hati nih Pak, saya nggak menyebutkan bahasanya, jadi kalau nggak enak kalau katanya jebakan Batman ya. Tapi saya sampaikan bahwa per 1 April PPN-nya itu naik jadi 11% Pak. Ya Pak, jadi kalau misalkan sekarang kita 10%, dapat subsidi pemerintah 50%, berarti kan 5% ya Pak ya, PPN-nya Pak ya. Kalau dari 11%, berarti PPN-nya jadi 5,5 ya Pak ya. Sebetulnya secara tidak langsung tetap terjadi kenaikan harga dong Pak ya. Walaupun nantinya ada subsidi pemerintah gitu ya Pak. Iya, kalau dari sisi pajak ya pasti Pak ya, kenaikan karena kan dasar awalnya tadinya 10%, sekarang 11%. Ya. Tapi kalau saya menjadi investor dari properti Pak ya, kalau saya ada dananya lebih gitu kan ya, saya mendingan yang saat-saat inilah saya belinya Pak. Karena nanti kemungkinan April mungkin drastis akan naik tinggi lagi Pak, normal kembali kemungkinan Pak. Iya, kan? Iya betul. Jadi ini menurut saya ada masih uncertainty ya Pak ya, ada ketidakpastian karena di satu sisi belum ada peraturan resmi dari pemerintah tentang memperpanjang soal PMK ini ya Pak, subsidi PPN ini. Iya Pak, betul. Tapi di satu sisi yang sudah pasti adalah PPN akan naik menjadi 11%. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi ini perlu jadi catatan kita semua nih, takutnya ada Bapak Ibu yang berpikir bahwa udahlah ntar deh tunggu aja sampai ada keluar kebijakan gitu ya. Tapi padahal kita belum tahu kapan itu keluarnya gitu ya Pak ya.
Oke, baik. Nah, mungkin gini Pak, ini kelihatannya mungkin saya Bapak Ibu sekalian akan memberikan dulu pertanyaan, kan dari tadi saya kebanyakan nanya nih kayaknya gitu ya, Bapak dan Ibu, aduh ini pertanyaan moderatornya kok kayak pertanyaan yang orang kagak ngerti gitu ya. Nah mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan mungkin untuk sesi yang pertama ini saya coba berikan 3 orang penanya dulu pertama untuk bisa bertanya. Ini mumpung ada pakarnya nih, Pak Gary dari Deloitte. Pertanyaan seputar kenaikan PPN 11% ini silahkan ditanyakan, mungkin masih ada yang belum jelas dari diskusi kami berdua pada sore hari ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang pengen bertanya, kalau di luar topik mungkin kita lihat nanti ya, apakah bisa dijawab atau tidak. Tapi kalau di dalam topik ini nanti kita akan coba untuk bertanya gitu, kita akan coba bahas ya. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya nanti sambil ngobrol lagi dengan Pak Gary ya. Silakan Bapak Ibu ya, nanti silakan angkat tangannya untuk bisa bertanya. Oke, baik. Jadi Pak Gary ini sebetulnya dengan ketentuan PPN yang sedang dibahas sekarang ini kenaikan 11%, sebetulnya kan ada juga Pak bahasanya itu PPN barang mewah Pak. Ini PPN barang mewah dengan PPN yang biasa ini beda nggak sih Pak? Atau sama saja? Beda gitu Pak, jadi kalau udah barang mewah artinya nih untuk yang nilai-nilainya yang biasanya di atas 30-an miliar Pak ya. Makanya kena tambahan selain dari 10% ada tambahan lagi 20% PPN-nya Pak. Oke, gitu, Pak. Jadi ini di luar PPN yang tadi 10% ya Pak ya? Iya. Ada tambahan lagi 20% untuk PPN barang mewah. Dan PPN barang mewah ini belum tersentuh ya Pak ya? Belum ada undang-undang perubahan ya Pak ya? Sampai sejauh ini ya? Iya kayaknya udah terlalu tinggi juga Pak, 20% sekarang Pak ya. Oke, berarti memang yang sekarang dibidik oleh pemerintah adalah, saya nyebutnya adalah PPN normal gitu ya, PPN biasa. PPN normal, biasa gitu ya. Yang 10% menjadi 11%. Sedangkan PPN barang mewah dia masih 20% sampai saat ini. Tambah 20% sama lagi nanti ada lagi PPh 22 1% gitu Pak ya. Oke. Kalau PPh 22 ini kan sebetulnya apa tuh Pak? Pajak penghasilan ya Pak ya? Pajak barang mewah ya Pak ya? Beda lagi ya Pak ya dengan PPN-nya kan Pak? Iya, jadi konsepnya PPh namanya PPh 22 itu agak pajak atas ya penjualan barang-barang bermewah juga Pak ya. Ini kalau kita beli barang bermewah nanti si penjualnya akan pungut juga 1% tambahannya gitu loh Pak. Tambah aja 1%. Ini udah tambah 1%, ada 10% sama 20%. Oh oke. Nah saya agak bingung ini. Ada pertanyaan silakan. Iya nih, Pak. Ada yang nanya nih Pak. Oh iya silakan. Ada nih. Katanya dengar-dengar mau ada tax amnesty tahun 2022. Wah udah gimana tax tuh, Pak? amnesty ini. Amnesty silakan Pak Gary, ini ada pertanyaan tax amnesty. Iya, jadi kalau kita melihat kemarin itu ada tax amnesty terakhir itu di tahun 2017 Pak ya, 16-17 ya. 16-17 betul. 16-17 artinya yang mana dulu kita belum melaporkan aset kita Pak ya. Ya. Di tahun 2015 di per 31 Desember 2015 ke belakang itu kita harus laporkan dulu. Udah selesai itu Pak ya. Nah, sekarang taunya yang dulu udah pernah ikut, taunya ada yang kelupaan Pak, gitu kan. Rumahnya kebanyakan, tadi rumahnya ada 10, taunya masih ada lagi 2 nyempil. Belum ya? dilaporkan? Belum dilaporkan, nah itu boleh tuh Pak. Oh, berarti sudah boleh dilaporkan? Masih boleh, kenapa? Kalau misalnya ketahuan sama kantor pajak itu kan nanti kena dendanya sampai 200% Pak ya. Oke. Bisa dibilang 200% kalau misalnya dia tarifnya 30% individu, ya kan ya. Terus kena sanksinya 200% artinya 30 artinya 30% lagi artinya totalnya 90% dari total aset Pak yang belum dilaporkan. Nah sama kantor pajak dikasih kesempatan nih untuk melaporkan nih nanti mulai Januari sampai Juni 2022 periodenya. Juni 2022. Iya, jadi dulu pernah ikut tax amnesty boleh laporkan lagi yang kurang dilaporkan. Oke. Ya, itu yang tax amnesty yang jilid 1-nya. Jilid 1. Yang jilid 2-nya yang baru adalah dikasih kesempatan untuk hanya untuk orang pribadi.
Ya, untuk individu. Pak Henry nih, taunya asetnya 2016 sampai 20 ada yang kurang dilaporkan misalnya. Nah, itu dikasih kesempatan, Pak. Dikasih kesempatan untuk melaporkan. Melaporkan. Hanya untuk pribadi, Pak. Orang pribadi yang baru sekarang ini jilid 2, tapi jilid 1 itu yang dulu pernah ikut tax amnesty. Jadi kalau jilid pertama ini terbuka untuk termasuk corporate ya Pak ya? Iya. Termasuk perusahaan, sedangkan kalau yang kedua ini nanti Untuk orang. hanya untuk pribadi saja. Iya, yang baru Pak ya 16-20, tapi yang untuk yang sudah pernah ikut tax amnesty kurang dilaporkan, boleh dilaporkan, itu artinya bisa juga individu, bisa badan Pak. Oke. Tapi itu yang zaman dulu Pak ya. Ya. Iya. Berarti dari Januari sampai Juni tadi ya Pak? Dikasih kesempatan 6 bulan untuk 6 boleh. bulan. Gitu. Itu hanya untuk corporate dan juga pribadi ya Pak ya? Pribadi yang dulu pernah ikut tax Yang dulu amnesty. pernah. Sama- Kalau dulu nggak pernah ikut nggak bisa dong Pak? boleh masuk yang jilid 2 langsung. Jilid 2 langsung. Iya. Yang bulan kapan tuh Pak nanti? Sama Januari sampai Oh. Juni, tapi untuk yang melaporkan belum dilaporkan hartanya dari 2016 sampai 2020. Oke, berarti periode Januari sampai Juni ini ya, Bu Bella ya, berarti ini menjawab bahwa ada 2 jilid ya tax amnestinya ya. Untuk yang belum pernah ikut sama yang sudah pernah ikut. Iya, Dibuka semua ya berarti. iya. Sekarang kan sudah keterbukaan informasi Pak ya. Jadi kita harus patuh juga ya. Jadi kalau kita hilaf ya kurang lapor, sebenarnya kalau emang benar-benar kita lupa ya kita sebenarnya tidak perlu ikut tax amnesty, bisa juga kita betulkan SPT-nya sih Pak. Oke. Gitu ya. Tanpa Tapi ikut tax amnesti. Bisa juga kita betulkan SPT-nya gitu ya, tapi kemungkinan apakah diperiksa atau tidak ya kita Allahualam Pak ya semuanya. Gitu. Oh gitu perbedaannya. Kalau kita inisiatif, ada kemungkinan bisa diperiksa gitu ya Pak ya. Eh, Tapi kalau ikut tax amnesti, sudah jelas aturannya bahwa itu bisa jadi tidak akan diperiksa gitu ya Pak ya. nah itu aturannya belum jelas, tapi kemarin kita belum ada peraturan pelaksana cara mainnya seperti apa. Kalau dulu kan sudah jelas Pak ya tidak akan diperiksa gitu Betul, kan ya. betul. Di 2015 ke belakang. Kalau sekarang belum ada peraturan pelaksananya. Betul. Tapi kalau saya lihat sekilas kemarin 2 hari yang lalu tuh ada sosialisasi dari kantor pajak melihatnya tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Oke. Di 16 sampai 20 artinya surat ketetapan pajak kan hanya terbit pada saat pemeriksaan. Nah, Jadi itu kita tinggal kelihatannya, menunggu nih ya, Pak. Ya. Kelihatannya tinggal tunggu ketok palunya resminya ya Pak ya. Tapi seperti apa? tanda-tandanya kelihatannya udah kelihatan nih gitu ya. Iya, sebenarnya yang lain tuh sudah pada wait and see nih Pak ya. Sekarang kan Januari itu 2 minggu lagi loh Pak. Iya betul. Ya kan ya. Udah- Artinya harusnya sudah di open, aksesnya harusnya 1 Januari. Iya betul. Sudah mulai bisa lapor ke kantor pajak, tapi belum ada pedomannya aja Pak. Belum ada pedomannya Iya. saja ya. Oke. Gimana Ibu Bella ini? Saya di sini Pak. Oh ya gimana Bu Bella? Tadi yang bertanya sudah terjawab. Kalau yang belum tadi nih Pak, Ya. ini kan ada juga nih kadang-kadang konsumen beli pakai nama PT. Nah itu gimana tuh? Beli nama pakai pribadi sama PT. Oh iya ini PT ya. Nah, kadang-kadang kalau pakai PT bisa potong pajak atau apa gitu Pak. Nah ini kalau PT silakan Pak. Ini makin berat nih Pak. Makin berat ya. Pak minum dulu Pak, kayaknya pertanyaan makin berat nih tambah sore nih kayaknya. Silakan Pak. Lama-lama Terlalu susah ya nanya. lama-lama kembung juga Pak ya. Lama-lama susah ya Iya. kembung ya. Jadi gini Bu Bella, kalau kita lihat sekarang yang kita jual, misalnya kita fokus untuk yang kita jual ini kan sebenarnya untuk kepentingan untuk konsumen kan Pak ya, Bu ya. Dipakai bukan buat komersil kan. Ya kan, bukan buat jual barang. Jadi buat tempat tinggal. Untuk dihuni, ya betul. Iya, misalnya Bu Bella kerja di PT ABC, ya kan? PT ABC yang beli rumahnya. Iya, betul. Gitu ya Pak Bu ya. Untuk taunya untuk Bu Bella tinggal di situ. Ya. Kalau dulu emang PT ABC tidak perlu memotong pajak PPh 21 Ibu atas fasilitas rumah tersebut, tapi nanti kemungkinan akan dipotong PPh 21 dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Pak. Oh, ini ada Omnibus Law yang baru ya, Pak ya? Iya, Undang-Undang Pajak yang baru, Pak. Berarti bisa jadi kalau saya punya PT nih, Pak. Beli PT gitu ya, PT-nya beli rumah di Asia nih, Pak. Berarti saya dianggap menerima penghasilan ya, Pak ya? Iya. Dari PT ini ya. Iya, gitu, Pak. Sehingga saya harus bayar pajak Iya. atas rumah saya ini ya. Iya. Padahal PT-nya sendiri saya miliki sendiri ya, Pak ya, sebetulnya ya.
Betul Pak. Tapi tetap nggak mau tahu ya Pak ya, karena dengan Omnibus Law yang baru ini ternyata rumah yang di Bulog PT dianggap sebagai fasilitas buat saya. Fasilitas natura Pak ya, Natura kenikmatan. ya, berarti itu saya akan harus setor pajak ya? Iya, nah itu iya harus dipotong sama pemberi kerjanya, sama PT-nya itu, karena Bapak kan kerja di PT ABC tersebut, Iya. meskipun ownernya Bapak juga. Iya, maksudnya saya ownernya sendiri gitu kan, itu kan Iya. uang saya udah taruh di PT. Iya. Tapi sampai saat ini peraturan pelaksananya belum ada sih Pak. Oh. Gitu kan ya. Itu kan masih abu-abu kan ya. Tapi kalau dari sosialisasi dia melihatnya dari jajaran-jajaran direksi yang menerima natura seperti rumah, seperti mobil. Nah, itu yang akan ditargetkan akan Objek dipotong pajak ya, Pak, PPh ya? 21. Oke. Kan dari perusahaannya sudah diturunin 22% gitu kan ya. Tapi emang orang pribadi naik ya Pak ya sedikit jadi 35% untuk yang gajinya atau gajinya di atas 5 miliar gitu Oh, Pak ya. oke. Jadi dipindahkan fokusnya ke jajaran Hmm. direksi lah Pak ya yang menerima fasilitas tersebut gitu. Ini catatan penting sih Bu Bella ya, karena untuk yang beli atas nama PT dengan Omnibus Law ini perlu dicatat ya. Bisa ada kemungkinan nanti pas di SPT tahun depan Pak ya, akan mulai diperhitungkan ya, dianggapnya Iya, jadinya HRD kurang bayar dong ya. Iya, HRD nanti akan melihat gitu, akan melakukan kewajiban motong dong HRD-nya Pak ya. Iya. Karena Bagian dia dapat rumah dari PT ini gitu ya. Iya, gitu Jadi fasilitas ya. Kalau Iya. harga rumahnya 3 miliar itu dianggap dia tanda kutip terima duit 3 miliar ya Pak ya, dan harus dipotong dari 3 miliar gitu. Iya, jadi kalau misalnya sekarang logikanya kita tidak logikanya misalnya benar-benar tidak ditempatkan juga misalnya gitu kan pas, tapi direkturnya sebenarnya itu apartemen tersebut, rumah tersebut bukan buat komersial atau buat aktivitas kantor tersebut juga gitu loh Pak. Iya, untuk pribadi Ya kan. bisa didim juga langsung dipotong aja 21 mau siapa aja gitu. Karena buat apa ininya Pak? Rumahnya itu pasti buat fasilitas jajaran direksi dong gitu kan Iya, ya. fasilitas Bukan pribadinya buat direksi. kepentingan buat taruh gudang di situ bukan gitu Pak. Pasti itu kan untuk fasilitas di tempat tinggal orang pribadi gitu Pak. Oke. Pak, ada yang mau nanya nih kebetulan. Oh iya silakan Pak. Makasih Pak, Iya, mau Pak. nanya Pak. Dengan Pak siapa? Pak Hakim. Pak Oh, Hakim. Pak Hakim, silakan, Pak. Iya Pak. Itu kalau kemarin kita beli yang ada promo bebas PPN ya, Iya. itu ada kemungkinan nggak nanti tiba-tiba pemerintah ngenain lagi gitu, karena pemerintah duitnya kan lagi kosong ya. Makasih Pak. Ditarik lagi ya Pak ya. Nggak jadi dikasih diskon gitu Pak, subsidi. Silakan Pak Giri. Iya, kalau sudah dapat subsidi harusnya tidak mungkin Pak ditarik lagi. Tapi akan dipantau sama kantor pajak Pak. Gitu. Ini penggunaannya buat apa? Misalnya Pak Hakim punya rumahnya ada 20, yang nggak mungkin ditempatin semua Pak ya tiap hari. Pasti kemungkinan akan disewakan atau dipakai. Kalau dipakai anaknya ada 20 ya wajar Pak ya. Kalau anaknya cuma 3 tapi 17-nya kemana nih? Oh, bisa jadi Pak ya, taunya bisa jadi. ya. Jadi kemungkinan kecil Pak, tidak mungkin diambil kembali, tapi pasti datanya sudah ada di kantor pajak Pak ya, Bapak sudah menerima fasilitas tersebut gitu. Ya Pak Hakim, memang setahu saya Pak Giri itu kan PMK itu ada persyaratan-persyaratan yang katanya Oh, iya. kalau setahun itu nggak boleh, Tidak boleh dijual. tidak boleh dijual lagi ya Pak ya. Iya, Begitu dijual lagi berarti gugur ya Pak ya. gugur. Jadi titik itu yang kemungkinan bisa ditarik lagi dong nanti. Kemungkinan PPN-nya. iya bisa. Berarti Pak Hakim kalau belum dijual selama setahun aman sih Pak Hakim. Iya. Kalau sebelum setahun udah dijual, ada kemungkinan ditarik lagi ya Pak. Iya, kalau dijual sih Pak ya. Kalau dijual. Tapi kalau sudah memenuhi syarat tersebut ya harusnya tidak. Ya, betul. Baik Pak Hakim, ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Makasih Pak Hakim. Baik, ada pertanyaan lagi? Bila sudah tidak ada, gimana Bu Bella? Paling ada nih tadi satu titipan. Oh titipan lagi, banyak titipan nih kayaknya. Banyak yang nitip. Kirain titipan oleh-oleh nih. WA Pak banyak. Oh gitu ya. Nanyanya pakai WA, bingung. Luar biasa nih. Jadi gini Pak, kalau misalnya ada orang tua mau beliin rumah buat anaknya pakai nama anaknya, tapi si anak nggak punya NPWP. Nah itu gimana ya Pak?
Ini kayaknya Pak Geri bisa jawab nih kalau ini. Silakan Pak Geri. Anaknya udah cukup umur nih, tapi nggak punya NPWP. Silakan Pak Geri. Iya, ini kayaknya pengalaman pribadi Pengalaman kayaknya. pribadi ini. Kayaknya Bu Bella mau dibeliin unit yang mana nih kayaknya nih sama Ini orang nih, tuanya. bagian belakang nih Oh gitu ya. Iya, jadi sekarang sebenarnya banyak ya Bu Bella ya. Jadi kalau kayak sekarang anak artis cilik pun nggak punya NPWP tapi punya penghasilan, gitu kan ya. Kalau misalnya dia emang belum 17 tahun, emang dia belum bisa punya NPWP juga kan Pak ya. Jadi bisa pakai walinya bisa orang tuanya. Dan kasusnya ini anaknya mungkin kalau sudah di atas 17 tahun harusnya pun bisa buat NPWP Pak ya. Gitu, jadi bisa bikin NPWP. Tapi kalau di bawah 17 tahun tidak bisa sih Bu. Tapi yang pastinya harusnya sih kalau sebelum 1 Januari 2000 ya kalau sekarang ini Bu ya harus daftar NPWP. Tapi nanti kan kita ada NPWP itu nanti akan diganti dengan NIK. Nah, Link sama KTP ya berarti. iya Itu tapi per kapan ya, Pak? Nah, katanya sih harusnya per 1 Januari Pak ya. Baru 1 Januari tahun depan ya. Tapi cara mainnya seperti apa ya kita tunggu dulu Pak ya. Nah sampai sekarang kita juga masih wait and see bagaimana cara mainnya Bu Bella. Yang pasti alternatifnya bisa pakai NIK tapi kita tunggu dulu nih. Jangan main langsung pakai NIK besok langsung pakai NIK nih Bu ya. Ya kita tunggu dulu cara mainnya di awal tahun nanti. Oke, jadi kelihatannya Bu Bella ini untuk saat ini peraturannya masih harus menggunakan wali, kelihatannya gitu ya. Betul. Sampai Desember ini, tapi 2 minggu lagi nih ya. 1 Januari, mulai 1 Januari 2 minggu lagi harusnya ada menggunakan NIK sudah bisa, tapi menunggu Cara mainnya peraturan seperti dari apa gitu ya? Juklak dari DJP ya Pak ya? Iya. Dirjen Pajaknya ya Pak ya. Jadi ini udah ada jalan keluar sepertinya Bu Bella, tapi memang kenapa kita tidak bisa menyampaikan secara ofisial karena pemerintah kelihatannya belum mengeluarkan secara resmi gitu ya. Betul. Peraturan pelaksanaannya ya, betul ya Pak Iya. Geri ya. Tapi intinya sudah ada solusi sih Bu Bella. NIK itu menjadi, kelihatannya pemerintah udah tahu juga nih Pak, banyak orang anak-anak kecil udah bisa beli rumah yang mahal-mahal nih Pak kelihatannya ya. Iya betul ya. Influencer gitu ya, Pak. Influencer sekarang YouTuber aja umur 10 tahun udah 10 juta views, 10 juta subscriber sekali gitu. Betul, baik. Ini menarik. Tapi pertanyaan Bu Bella sudah ada solusinya, tapi tunggu tanggal mainnya per 1 Januari 2022 gitu ya. Iya. Baik. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Cukup? Sepertinya sudah habis Pak pertanyaannya. Oh iya, sekirain waktu saya sudah habis. Baik, takutnya dikode ini nanti nih. Baik, kalau begitu, pertama saya ucapkan terima kasih buat antusias Bapak dan Ibu untuk boleh bertanya dan juga bersharing tadi Pak Afri ya, dengan Pak Hakim juga untuk boleh kita sama-sama jadi belajar juga dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Dan tentunya kami juga berharap dari diskusi kita pada sore hari ini itu juga bisa memberikan informasi yang berguna buat Bapak Ibu sekalian memasuki tahun 2022 ini dengan nanti cukup banyak peraturan-peraturan baru yang akan diterbitkan dari pemerintah, dan tentunya kita sudah bisa menangkap ini, tentunya bisa ditangkap peluangnya gitu ya, jangan melihat dari sisi negatifnya. Dan tentunya terakhir saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Geri yang bersedia untuk meluangkan waktunya di hari Minggu gitu ya. Harusnya bisa ngumpul sama keluarga, ngumpulnya sama keluarga lain di sini ketika sama kita maksudnya gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol dan bisa mendapatkan ilmu buat kita pada sore hari ini. Oleh sebab itu tentunya saya berharap akan banyak program menarik menurut saya nanti di tahun depan, tentunya yang ditangkap baik oleh developer juga ataupun oleh konsumen. Tentunya kita harus mulai melihat dengan kenaikan PPN 11% ini, saya percaya akan banyak program-program menarik tentunya dari pemerintah juga dan juga dari para pelaku pasar. Dan akhir kata saya dan Pak Geri mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam diskusi kita pada sore hari ini, dan kami pamit undur diri. Salam sehat bagi kita semua. Selamat sore.